Hai Pak Mars, kali ini di AgriTips kita akan berbincang dengan Mas Ari tentang persiapan kandang sebelum ayam broiler masuk ke kandang. Atau kita bilang sebelum DOC yang akan masuk ke kandang ini akan seperti apa sih persiapannya. Nah, kita akan lebih lihat detailnya dengan Mas Ari. Mas Ari, sebenarnya kalau sebelum DOC ya, nah itu masuk seperti apa Mas Ari persiapan kandang? Ya, sebelum DOC masuk kita steril dulu kandang. Oke. Steril kandang itu kita semprot desinfektan, kita semprot dengan formalin. Nah, itu tujuannya untuk bikin kandang steril dari bakteri dan dari virus-virus yang mungkin kemarin ada virus pas masa periode yang lalu. Nah, itu kita sterilkan dulu, kita semprot semua, kita tunggu sampai 2-3 hari. Nah, kita ulang semprot lagi sampai H-2 sebelum DOC datang. Nah, untuk persiapannya ya seperti ini. Oke, Mas, boleh kita Boleh, lihat ya Mas? boleh. Oke, Mas. Nah, Nah. ini sekam. Oke. Kita gelar di sini. Oke. Ini untuk alas DOC. Oke. Nah, nanti atasnya kita kasih kertas DOC. Tujuannya biar sebelum ayam kena sekam itu dia masih di alas yang bersih. Karena ayam kecil itu kalau makan asal. Oke. Nah, kita takutkan nanti ayam kecil makan sekam dan membuat pencernaannya sakit. Oke. Nah, itu salah kalau tidak memakai alas. Oke. Nah, kita lebih enak, lebih enjoy kalau pakai alas supaya ayam juga tetap nyaman. Oke. Baru nanti di umur minimal 1 kali 24 jam Oke. alas atau kertas DOC tadi kita lepas. Oke. Nah, Mas Ari, ini sekam ini apakah ada fungsi tebalnya sendiri ya? Apa ada standar tebalnya? Saya rasa ini saya injak agak tebal nih atau gimana nih? Ya, kita standarnya pakai 10 cm tebal Oke. sekamnya biar ayam hangat. Oke. Karena DOC yang datang itu dibutuhkan pertama yaitu hangat. Oke. Nah, hangat dari sekamnya, hangat dari ruangannya, Oke. dan sirkulasi yang benar. Oke. Dalam artian suhu, sirkulasi sekam itu 3 faktor utama yang harus diperhatikan di masa brooding. Nah, itu harus benar-benar pas, jangan sampai salah. Itu karena kalau kita salah brooding atau gagal brooding, itu nanti efek ke belakangnya yang susah. Oke. Karena bobot ayam bisa lama dan nanti ayam juga kurang sehat juga. Oke. Itu kalau sampai gagal brooding. Oke. Nah, Mas Ari, tadi kan brooding itu ada pemanasan ya bagi Ya. para DOC atau anak-anak ayam yang baru netasin. Nah, itu sebenarnya brooding itu Mas Ari menggunakan apa nih untuk di kandang ini? Brooding pemanasnya kita pakai yang bahan bakar solar. Oke. Nah, itu karena lebih efisien dan lebih mudah dicari. Oke. Dan harganya juga solar lebih murah lah. Oke, lebih terjangkau ya. Oke. Nah, itu bahan bakar solar. Nah, untuk pemanasnya nanti kita pakai sampai umur 14 hari. Oke. Tapi yang fokus utama kita di 4 hari awal. Oke. Kita harus benar-benar di suhu 35 sampai 36. Oke. Nah, nanti kita mengikuti perkembangan ayam. Kalau di suhu 30 dia nyaman, kita di 30. Semakin gede ayam, kita semakin turun untuk suhu pemanasnya. Oke, diturunkan suhu pemanasnya. Ya, Oke. Nah, tahu dia nyaman atau enggak gimana nih Mas Ari ini? ayam nyaman itu ya ayamnya nyebar. Oke. Tidak berkumpul di beberapa titik itu tidak. Ayamnya nyebar di rata di Oke. tempat brooding itu nyebar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia enjoy lari-lari, dia makan, dia minum. Berarti itu ayam udah nyaman. Oke. Tidak kedinginan, tidak kepanasan. Oke. Nah, oke. Nah, Mas Ari, ini kan kandangnya kan tadi di atas ya Mas Ari di kan. Nah, berarti kan dingin itu kadang dingin ya. Berarti Ya. nah, itu tahu berarti apakah di sini para ABK-nya akan begadang juga nih Mas Ari? Selama berapa hari kira-kira begadang kalau untuk ayam? Untuk ABK tidak begadang. Oke, Mas. tidak Ya, begadang. Karena kita kan suhu sudah otomatis Oh, oke. lewat pemanasnya. Jadi kita udah bisa atur. Oke. Hari pertama sampai hari keempat di suhu 36 maksimal, di 34 minimalnya. Oke. Nanti kan kalau maksimal sudah tercapai, Oke. pemanas mati sendiri. Oh, oke. Kalau di minimal nanti hidup sendiri. Oh. Jadi anak-anak nggak perlu bergadang. Oh. Cuman kita wajibkan untuk setiap 1 jam sekali bangunin ayam sampai jam 12 malam itu terakhir. Oh, oke. Ya, habis itu wajib tidur, Oh, tidak boleh begadang lagi, Oke. tidak boleh main handphone. Kalau Oke. main handphone tak ambil, periode depan baru tak kasih. Ya, Sadis banget ya. Ya. Oke. Tapi untuk menjaga supaya si anak-anak ayam ini nyaman ya. Ya, Oke, maksudnya siap. itu. Karena saya juga memikirkan ABK, Betul. jangan sampai dia terlalu
banyak begadang, Oke. terus nanti sakit saya nggak Oke, mau. oke, Pokoknya siap. ada sinkronisasi antara ayam dan ABK-nya. Oke, siap, mantap. Ya. Nah, Mas Ari, ini kan semi closed ya. Nah, itu kalau Ya. untuk blower sendiri apakah di awal masa breeding itu juga langsung dinyalakan atau berapa? Ada Enggak, standar gimana? ya. Kalau pakai kipas itu nanti kita rasa sendiri. Jadi ABK masuk, nah nanti dia kalau bernafas, ambil nafas panjang dia mampu nggak? Oke. Kalau ambil nafas panjang dia udah nggak mampu, berarti butuh diganti dengan udara yang baru atau Oke. kipas dinyalakan walau sebentar. Oke. Nah itu untuk ya gampangannya orang Jawa niteni mas. Nah, untuk melihat secara kasat mata aja lah. Oke. Oh ini harus diganti udara baru, amonia Oke, udah lumayan. siap. Nah itu baru dinyalakan kipas. Nanti untuk kipas full satu kipas nyala full 24 jam itu setelah 2 minggu mas. Oke, baru dia full ya. Ya dari umur 5 hari atau 6 hari itu masih pakai timer. Jadi setiap 10 menit hidup sekitar 40 sampai 50 detik, nanti mati 10 menit lagi hidup lagi. Oke, nah Mas Ari tadi ya, setelah sekian. Sebenarnya persiapan kandang yang paling titik riset di mana Mas Ari kalau menurut Mas Ari lihat selama menjadi peternak ini? Kalau persiapan tuh ya yang pertama sterilisasinya mas. Oke. Itu harus benar-benar steril. Jangan sampai tidak disemprot tuh, jangan sampai itu kesalahan fatal. Maaf, disemprot apa? Desinfektan? Desinfektan sama formalin. Oke. Formalinnya cukup sekali aja mas. Oke. Jangan berkali-kali. Oke. Istilahnya kalau udah satu desinfektan, kedua formalin, nanti ditunggu 2-3 hari disemprot desinfektan lagi, jangan dikasih formalin lagi. Oke, hanya desinfektan. Ya. Terus habis baru itu mulai pengerjaan Oke. untuk brooding. Ya siap, itu. siap. Nah, Mas Ari, selama ini kan tadi titik riset. Kalau untuk ada masalah di mana sih biasanya yang ditemui itu? Kalau titik masalah itu kadang di umur 1 minggu sampai di 2 minggu itu kadang kan ya mungkin telat atau gimana, ayam itu harusnya udah ganti udara itu belum ganti. Jadi ayam sedikit batuk pilek. Nah itu nyekrek lah gitu ya? Ya cekrek. Nah Betul, itu yang kadang kelewatan. Kita takut mau ngidupin kipas kedinginan, kita nggak hidupin, amonia tinggi. Nah takutnya di situ. Maka untuk menyiasati ya itu tadi, anak-anak harus di umur setelah 4 hari itu harus benar-benar cek di dalam kandang. Kalau itu butuh disedot amonianya, hidupin kipas sebentar. Siap. Berapa lama tuh kira-kira Mas? Paling 30 detik mas. 30 detik, yang penting ganti aja. Ganti, yang penting ganti udara ya? Iya, ganti udara. Karena kan brooding kan tertutup mas. Betul. Benar-benar ayam itu istilahnya dipanggang lah, perlu disuhu supaya hangat ya dia. Karena kalau nggak tercapai hangatnya, untuk induk telur yang di bawah ini nggak cepet habis. Nah kalau nggak cepet habis nanti dia nggak mau makan. Siap. Nah Mas, berarti selama ini bisa ada depresi nggak Mas, kira-kira ada depresi di brooding ini? Depresi pasti ada sih Mas, tapi nggak terlalu banyak. Ya asal tidak ada sakit bawaan dari induknya. Dari hatchery, ya itu nggak ada sakitnya. Di brooding itu matinya juga minim. Tapi kalau udah ada sakit dari hatchery ya bisa tinggi Mas. Pernah nggak Mas Ari menang yang paling tinggi berapa depresi? Jadi itu brooding itu Mas? Kita itu di awal brooding itu pertama masuk itu aman Mas. Depresi cuma 9 ekor. Terus setelah 24 jam anak-anak lapor, Mas matinya 24 ekor. Nah itu sampai di titik akhir itu di umur 14 itu totalnya mati sekitar 2.600. Cukup besar ya Mas? Ya, itu setelah dicek sama dokter dari kantor, emang ada sakit bawaan dari induk, ada koli induk. Nah, sedangkan kalau di sini kan airnya aman di sini. Bersih karena langsung dari gunung ya Mas? Ya, langsung kan dari pegunungan kan. Nah, bersih. Nah, itu kita cek dari dokter kantor itu ada koli bawaan induk. Nah Mas, tip lagi untuk selain Mas untuk persiapan kandang, apalagi mungkin ingin Mas sampaikan Mas Ari? Ya. Terutama para peternak yang akan melakukan menjadi peternak baru atau ingin menjadi peternak broiler ini. Ya. Ini untuk calon peternak atau calon pengusaha broiler aja. Kalau mungkin yang sudah berjalan mungkin bisa sedikit dievaluasi aja. Untuk calon peternak itu yang pertama siapkan mental dulu. Mental dulu. Itu harus benar-benar dia mau jadi pengusaha, jatuh bangunnya harus dirasakan. Nah, yang pertama itu bikin kandang dulu Mas. Ya untuk calon peternak bikin kandang dulu. Untuk tipnya
itu ya tadi Mas, siapkan mental aja. Mental itu yang paling utama. Pokoknya ikuti apa yang diarahkan sama kantor, sama PT Inti, ikuti. Nah, nanti disuruh kasih obat, dikasih vitamin, kasih deflektor, Nanti ikuti apa yang sesuai guide-nya ya, sesuai petugasnya ngarahinnya seperti apa. Itu untuk awal-awal aja. Biar ya orang awam malah untuk belajar jadi seorang peternak itu harus ikuti dulu yang lebih PPL-nya, petugasnya. Nah, untuk yang signifikan sih kalau sudah berjalan dia harus punya catatan. Recording ya? Ya, catatan recording dari kantor, recording sendiri buat pegangan sendiri. Oh, untuk peternak baru itu coba kita beternak dari awal umur 1 sampai 4 itu harus bagaimana penanganannya, umur sekian harus bagaimana, itu harus punya catatan sendiri. Ini untuk belajar dari depan. Nah, kalau periode ini benar, berarti pertahankan periode depan. Kalau periode ini salah, benarkan di periode depan. Ya. Nah Mas, kalau untuk tadi maaf, titik kritisnya itu di persiapan kandang berapa Mas? Untuk kelihatan ayam bisa growth atau lancar ke depan itu? Itu nanti terlihat setelah selesai brooding Mas. Di umur 14 hari. 14 hari. Ya, karena di 14 hari sampai 21 hari itu kan masa fase kritisnya ayam. Umur 1 sampai umur 7 itu kan kita perbaiki untuk pencernakan. Umur 7 sampai 14 kita perbaiki atau kita fokus untuk pernapasan. Umur 14 sampai 21 kita lihat hasilnya kerja kita di brooding seperti apa. Nah, jangan sampai di umur 14 sampai 21 itu ada sakit. Nah, kalau ada sakit berarti kita salah di brooding. Seperti itu. Siap. Oke. Terima kasih Pak Mas. Kita tadi sudah lihat penjelasan dari Mas Ari tentang persiapan kandang ya. Jadi adalah 14 hari merupakan masa yang paling kritis di masa brooding. Jadi para peternak harus bisa melihat apakah 14 hari ini berjalan lancar atau tidak gitu. Sehingga akan berpengaruh karena ke depannya. Terima kasih masih di AgriSim TV dan kita tadi di AgriTips sudah berbincang dengan Mas Ari tentang persiapan kandang. Tetap di AgriSim TV, just click and watch.